Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atta Hanuna Amalia dengan NIM 190523648159 dari Eset Teknik Sipil Offering D3 13GD. Di sini saya akan menjelaskan mekanika bahan progress check minggu ke-12, yaitu tegangan utama. Soalnya adalah hitung dan gambarkan tegangan utama dari kasus soal 3A, tegangan normal sentris. Tinjauan tegangan utama diambil dari 5 titik random penampang. Di sini kita akan mengambil 5 titik random. Yang pertama, yang 3 pertama kita ambil di tumpuan A. Sudah ada tandanya di gambar, yang ini 1, ini titik 2 di sini, kemudian titik 3 di sini. Untuk 2 titik selanjutnya kita ambil di tumpuan B. Ini titik 4, yang ini titik 5. Kita gambarkan dulu tegangan utamanya. Yang pertama titik 1 di sini. Di sini ada tegangan normal. Di sini tidak ada tegangan lenturnya karena di titik A momennya sama dengan 0. Di sini sigma tekan sebesar 0,06786. Karena ini tekan, maka di sini arahnya juga tekan. Di sini negatif. Kemudian di sini ada tegangan geser. Karena di sini di pojok sendiri sama dengan 0. Kemudian untuk titik yang kedua, di sini ada tegangan normal sama tekan sebesar 0,0679. Kemudian di sini ada gesernya di sini sebesar 0,2522. Di sini tumpuan A, tegangan gesernya negatif. Jadi arahnya ininya searah dengan jarum jam. Kemudian di sini titik ketiga tepat di tengah. Di sini sama saja tegangan normalnya, yang berbeda hanyalah tegangan gesernya. Sama juga negatif, sehingga searah dengan jarum jam. Kemudian di sini titik 4 pada tumpuan B, dapat kita lihat di sini ada tegangan normalnya sebesar 1,422 Newton per mm². Kemudian di sini ada gaya geser sebesar 0,3539 Newton per mm². Di sini gaya gesernya, tegangan gesernya positif sehingga berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian di sini yang titik terakhir, titik 5, di sini sama, hanya yang beda di sini tegangan gesernya adalah 0. Yang pertama kita cari di sini adalah tegangan normal maksimum pada titik 1. Di sini kita cari dulu di sudut berapakah kita dapat memperoleh tegangan normal maksimum. Jika kita masukkan rumus di sini kita peroleh θ sama dengan 0 karena di sini tegangan gesernya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke rumusnya sigma x1, sigma y1 dan tau x1 y1. Di sini yang ada nilainya hanyalah sigma x1 kita peroleh negatif 0,0679 Newton per mm². Di sini berarti karena negatif kita gambarkan dia tekan. Dan bidang tidak perlu dirotasi karena pada 0 derajat ini sudah mencapai tegangan normal maksimumnya. Tegangan geser maksimum pada titik 1. Di sini kita cari dulu di sudut berapakah dia akan mencapai tegangan geser maksimum. Di sini kita peroleh dengan rumusnya, diperoleh θ sama dengan 45 derajat. Lalu kita cari sigma x1 dan sigma y1 jika diputar 45 derajat akan mendapatkan nilai berapa. Di sini tinggal kita masukkan rumus yang ada ini. Kita peroleh hasilnya di sini negatif 0,03395 Newton per mm². Ini untuk sigma x1-nya. Karena negatif kita gambarkan dia tekan. Kemudian di sini sigma y1-nya sama juga tekan. Nilainya sama. Kemudian di sini untuk tegangan gesernya kita peroleh ini positif sehingga melawan arah jarum jam. Kemudian ini elemennya sudah diputar 45 derajat. Karena positif, maka dia melawan arah jarum jam berputarnya. Kemudian ini adalah
perbandingan perputaran untuk mencapai tegangan normal maksimum dan perputaran untuk mencapai tegangan geser maksimum. Di sini dapat kita lihat di kiri tidak berputar dan di kanan berputar sebesar 45 derajat. Karena syaratnya adalah berputarnya selisihnya 45 derajat, maka sudah benar. Kemudian, sigma X1 ditambah sigma Y1 sama dengan sigma X sudah benar. Kemudian dapat dilihat di sini bahwa saat mencapai tegangan normal maksimum, di sini tegangan gesernya sama dengan 0, sudah benar. Tegangan utama pada titik 2, di sini dapat kita temukan tetanya sama dengan 41,175 derajat. Karena dia positif, maka berputar searah dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian di sini kita peroleh sigma X1 sama dengan negatif 0,2884 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian yang sigma Y1 sama dengan 0,2205 Newton per milimeter kuadrat. Dapat kita gambarkan di sini, karena yang sigma X1 sama dengan negatif, maka dia tekan, sigma X-nya tekan. Kemudian sigma Y, karena dia positif, di sini tarik. Y1-nya tarik. Kemudian di sini tidak ada gaya geser, sudah benar. Kemudian di sini jika kita menambahkan sigma X1 dan sigma Y1-nya, maka akan diperoleh 0,0679 Newton per milimeter kuadrat. Dapat dibuktikan bahwa hitungan kita sudah benar. Di sini kita akan mencari tegangan geser maksimum pada titik 2. Di sini pertama kita cari sudutnya dulu, kita peroleh θ sama dengan negatif 4 derajat. Di sini karena negatif 4 derajat, maka di sini berputar searah dengan jarum jam sebesar 4 derajat. Kemudian di sini yang pertama kita akan mencari sigma X1-nya. Di sini kita peroleh negatif 0,034 Newton per milimeter kuadrat. Di sini sigma Y1-nya juga sama. Karena dua-duanya negatif, maka dua-duanya tekan. Y1 tekan, X1 juga tekan dengan nilai yang sama, yaitu 0,034 Newton per milimeter kuadrat. Kemudian di sini untuk tau X1 Y1-nya, yang maksimumnya, tegangan geser maksimum, kita peroleh dengan memasukkan rumusnya ini, kita peroleh negatif 0,29 Newton per milimeter kuadrat. Karena negatif, maka dia searah dengan jarum jam. Kemudian yang arah ke sini, dia untuk mengenolkan agar tidak ada geser yang terjadi. Kemudian di sini adalah perbandingan perputaran untuk mencapai tegangan normal maksimum dan untuk mencapai tegangan geser maksimum. Di sini dapat kita lihat, di sini ada sudut. Kita pertama yang ngecek adalah sudutnya. Selisihnya adalah 45 derajat. Di sini 4 derajat, 4 ditambah 41,175 derajat, tidak 45 derajat. Jadi di sini ada selisih yang agak berbeda, kelebihan. Di sini disebabkan karena pembulatannya. Kemudian di sini sigma X1 yang di sini jika ditambahkan sigma X yang di sini, sigma Y. Kemudian jika dibandingkan dengan yang di sini, sigma X-nya dan Y ini, jika dijumlah hasilnya sama. Maka sudah benar. Kemudian di sini saat kita mencari tegangan normal maksimum, di sini tidak ada tegangan geser yang terjadi. Kemudian di sini tegangan utama pada titik 3 kita akan mencari tegangan normal maksimumnya. Di sini kita peroleh sudutnya adalah 41,63 derajat. Karena dia positif maka kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita peroleh sigma X1 sama dengan negatif 0,3298 Newton per milimeter kuadrat. Karena negatif maka X1 tekan. Kemudian kita peroleh sigma Y1 sama dengan 0,2619 Newton per milimeter kuadrat. Karena dia adalah positif, maka kita gambarkan di sini tarik. Kemudian di sini karena saat kita menghitung tegangan normal, tegangan gesernya sama dengan 0, hitungan kita sudah benar. Di sini untuk sigma X1 jika dijumlahkan dengan sigma Y1 akan diperoleh hasil sama dengan sigma X sebelumnya. Maka hitungan kita sudah benar. Kemudian di sini kita akan mencari tegangan geser maksimum pada titik 3. Di sini kita cari sudutnya dulu, kita peroleh θ sama dengan negatif 3,35 derajat, maka dia diputar searah jarum jam sebesar negatif 3,35 derajat. Kemudian kita peroleh sigma X1 sebesar
negatif 0,034 Newton per mm kuadrat. Di sini untuk tegangan geser, sigma X1 dan sigma Y1-nya selalu sama. Kita peroleh sama-sama negatif 0,034 Newton per mm kuadrat sehingga tekan. Sigma Y1 tekan, sigma X1 tekan dengan nilai yang sama. Kemudian kita masukkan rumus juga. Di sini kita peroleh tegangan geser maksimum baru sebesar negatif 0,29 Newton per mm kuadrat. Karena negatif, ini juga melawan searah dengan jarum jam. Kemudian di sini adalah perbandingan perputaran untuk mencapai tegangan normal maksimum dan perputaran untuk mencapai tegangan geser maksimum. Di sini yang pertama, kita lihat sudutnya apabila dijumlah, ini dan ini akan menghasilkan 45 derajat. Di sini tidak bulat 45 derajat, sekali lagi karena pembulatannya. Hitungan kita sudah benar. Yang pertama kita cari juga tegangan normal maksimumnya. Di sini yang pertama kita cari sudutnya, kita peroleh θ sama dengan negatif 13,24 derajat, maka dia diputar 13,24 derajat searah dengan jarum jam. Kemudian yang pertama kita cari sigma X1-nya, kita peroleh negatif 1,504 Newton per mm kuadrat. Karena negatif, maka X1-nya tekan. X1 tekan. Kemudian Y1-nya kita peroleh 0,083 Newton per mm kuadrat. Karena dia positif, maka kita tulis di sini tarik. Untuk tau X1 Y1-nya kita peroleh di sini negatif 0,000223 Newton per mm kuadrat. Karena dia negatif, maka ini searah dengan jarum jam. Kemudian kita akan mencari tegangan geser maksimum pada titik 4. Di sini yang pertama kita cari sudutnya, seperti biasa kita peroleh θ sama dengan negatif 31,77 derajat. Di sini karena negatif, maka berputar searah dengan jarum jam sebesar 31,77 derajat. Kemudian kita peroleh sigma X1 dan sigma Y1 sama dengan negatif 0,711 Newton per mm kuadrat. Negatif, maka tekan seperti biasa. Kemudian kita peroleh tau X1 Y1 sebesar negatif 0,4783 Newton per mm kuadrat. Ini maksimumnya karena negatif. Ini juga searah dengan jarum jam. Kemudian di sini adalah perbandingan perputaran untuk mencapai tegangan normal maksimum dan geser maksimum. Di sini kita cek sudutnya, di sini selisihnya 45 derajat sudah benar. Kemudian di sini kita lihat saat menghitung tegangan normal, di sini tidak ada geser yang terjadi, sudah benar. Kemudian sigma X yang ini jika dijumlah dengan sigma Y1 yang di sini akan menghasilkan 1,5 sekian. Jika dijumlahkan dibandingkan dengan yang ini dan dijumlah dengan yang ini, hasilnya sama, maka dia sudah benar. Selanjutnya tegangan utama pada titik 5. Pertama kita cari tegangan normal maksimumnya. Untuk sudutnya di sini kita memperoleh tegangan normal maksimum tanpa diputar karena 0 derajat tadi. Di sini untuk sigma Y1-nya dan tau X1 Y1-nya di sini kita peroleh 0 karena di sini nilai 0 ini. Kemudian kita peroleh sigma X1 sama dengan negatif 1,422 Newton per mm kuadrat. Jadi di sini karena negatif kita tekan di sini. Jadi dari sini dapat kita simpulkan kalau di sini tegangan gesernya 0 dan tidak ada tegangan normal arah Y, maka di sini tegangan hasilnya nanti maksimumnya adalah tegangan X itu sendiri. Kemudian di sini yang terakhir, yaitu tegangan geser maksimum pada titik 5. Yang pertama kita cari sudutnya, kita peroleh θ sama dengan 45 derajat. Karena positif maka dia berlawanan dengan arah jarum jam berputarnya. Kemudian di sini kita peroleh sigma X1 sama dengan 0,711 Newton per mm kuadrat. Maka dia di sini kita tulis tekan sigma X-nya. Sigma Y-nya nilainya juga sama dan negatif juga. Maka di sini tekan. Y sama dengan tekan. Ini Y1. Kemudian tau X1 Y1-nya kita peroleh 0,711 Newton per mm kuadrat. Karena dia positif, maka ininya berlawanan arah jarum jam.
Yang terakhir adalah perbandingan perputaran untuk mencapai tegangan normal maksimum dan geser maksimumnya. Di sini kita lihat, di sini sudutnya 45 derajat. Mohon maaf, lupa saya tulis. Di sini 0, sehingga sudah benar perbandingan sudutnya. Kemudian di sini, jika sigma X satu yang di sini ditambah dengan sigma Y satu yang di sini akan menghasilkan 1,422 sama dengan sigma X sebelumnya, maka dapat kita nyatakan hitungan kita sudah benar.